Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ahibati fillah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala dengan izin dan taufiknya kita bisa duduk kembali di masjid yang mulia ini untuk bersama mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Muslim, "Majtama'a qaumun fi baitin min buyutillahi ta'ala yatluna kitaballah wa yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghashiyatuhumur rahmah wa haffathumul malaikatu wa dzakarahumullahu fi man 'indah." Yang artinya tidaklah suatu kaum berkumpul di salah satu rumah Allah, mereka membaca kitab Allah, mempelajarinya di antara mereka, melainkan akan turun kepada mereka ketenangan. Kemudian yang kedua, mereka diliputi rahmat. Yang ketiga, malaikat mengelilingi mereka. Dan yang keempat, Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka di depan para malaikat. Ada 4 hal yang dilakukan oleh suatu kaum mendapatkan 4 hal. Yang pertama, berkumpul. Yang kedua, di masjid Allah. Yang ketiga, membaca Al-Quran, kitab Allah. Yang keempat, mempelajarinya sesama mereka. Turun kepada mereka ketenangan. Kemudian rahmat. Kemudian dikelilingi malaikat. Kemudian disebut-sebut namanya di depan Allah, di depan para malaikat. Dan dunia disifati dengan laknat. Ad-dunya mal'unah. Sebagaimana sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang dimaksud dengan laknat adalah matrud. Mal'un itu matrud an rahmatillah. Artinya yang dijauhkan dari rahmat Allah, terusir dari rahmat Allah. Ini sifat dunia dan semua isinya. Dan ketika kita duduk di majelis ilmu, maka disitulah rahmat Allah Subhanahu wa taala turun dan meliputi kita semua. Wa ghasyiyatuhumur rahmah. Allah Subhanahu wa taala memberikan rahmat. Mereka yang duduk di majelis ilmu diliputi oleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala terus merahmati kita semua. Ikhwah yang Allah muliakan, kita sekarang melanjutkan pelajaran tentang faedah-faedah dari kisah Ashabul Qaryah yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala di surat Yasin, ya, dari ayat yang ke-13 sampai ayat yang ke-32, ya. Pada pertemuan yang lalu kita bahas ada 3 faedah
Kemudian faedah yang keempat baru saya bacakan judulnya. Dan pelajaran dari Ashabul Qaryah di kitab ini, di kitab Al-Furqan min Qasasil Quran, ada 5 faedah. Kita memasuki faedah yang keempat. Faedah yang keempat disebutkan oleh penulis rahimahullah, tariqul mursalin huwa tariqul wahidu lil wusuli ila rabbil alamin wa ila jannatin na'im. Jalannya para rasul adalah satu-satunya jalan yang bisa menyampaikan kita semua kepada keridhaan Rabbul Alamin, kepada keridhaan Allah Subhanahu wa taala, dan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan. Ini faedah yang keempat. Ini terambil dari kisah Ashabul Qaryah, dari apa yang dikatakan oleh laki-laki yang datang dari ujung kota. Wa jaa'a rajulun min aqsal madinati yas'a. Dia berkata kepada kaumnya di ayat yang ke-20, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kaum ini berkata kepada orang ini berkata kepada kaumnya, ya qaumi, wahai kaumku, ikutilah para utusan itu. Ikutilah orang yang tidak meminta upah dalam dakwahnya. Wa hum muhtadun, dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Semoga kita ikhwani fillah bisa mengikuti orang ini. Kita ajak manusia untuk mengikuti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita dakwahi dan kita ajak manusia untuk mengikuti sunnah-sunnah Rasul yang mulia alaihi salatu wasallam. Akhir dari kehidupan orang ini meninggal, dibunuh oleh kaumnya. Tetapi Allah masukkan ke mana? Ke surga. Ya. Ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kemudian penulis rahimahullah berkata, at-tariqul wahidu alladhi yusilu ila ridha rabbil alamin wa ila jannatin na'im wa ila al-fawzil azim huwa at-tariqul mursalin. وذلك لأن دعوة الرسل تمتاز بمزايا كثيرة. Jadi jalan, satu-satunya jalan yang bisa menghantarkan manusia kepada keridhaan Allah Rabbul Alamin dan menghantarkan kepada surga yang penuh dengan kenikmatan adalah jalannya para rasul. Kenapa? Wadzalika, hal itu kata beliau, karena dakwahnya para rasul, jalannya para rasul itu memiliki keistimewaan, dan keistimewaannya banyak. Apa saja keistimewaannya jalannya para rasul ini? Jadi keistimewaan jalannya para rasul apa saja? Disebutkan di sini ada 5 keistimewaan, 5 mazaya, 5 maziyah. Ya, yang pertama, annaha da'watun rabbaniyah. Bahwa ia merupakan dakwah rabbaniyah. Maksudnya apa? Maksud dakwah rabbaniyah adalah laisat min indi anfusihim wala min hawahum wala min uqulihim wa innama hiya wahyun min Allah. Ya. Jadi dakwahnya para rasul itu bukan ngarang-ngarang atau karang-karangan mereka, bukan dari mereka. Ya, bukan dari hawa nafsu mereka, bukan dari akal mereka, tetapi merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman di surat Al-Anbiya ayat 25, "Wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budun." Dan tidaklah kami mengutus sebelum engkau seorang rasul pun, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwasanya tidak ada ilah
kecuali aku, maka sembahlah aku. Jadi dakwah para rasul itu dakwah rabbaniyah, bukan buatan para rasul itu, bukan akal-akalan, ya, tetapi wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ini mizah yang pertama, keistimewaan yang pertama. Dan kita diperintahkan untuk mengikuti mereka para rasul dan mengikuti nabi yang terakhir, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fa imma ya'tiyannakum minni huda, ya, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Jadi Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti para rasul. Ketika datang hidayah dariku, kata Allah, hidayah di sini artinya bisa ditafsirkan oleh ulama dengan para rasul atau Al-Qur'an. Ya. Dan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ikhwani fillah mengatakan bahwa tidak mungkin kita memahami agama Allah dengan akal. Ya, tidak mungkin. Makanya Allah utus apa? Para rasulnya. Yang mengikuti para rasul, maka mereka adalah orang-orang yang beriman. Yang tidak mengikuti para rasul, maka akan masuk neraka. Ini dakwahnya para nabi. Dan agama Islam kita juga seperti itu. Jangan segala sesuatu didasarkan dengan akal. Ketika berbicara masalah Islam, apalagi masalah ibadah, masalah dakwah. Kalau misalkan didasarkan dengan akal, akalnya siapa yang menjadi patokan? Karena akal manusia berbeda-beda. Ya. Anda kasih contoh perkataan Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi, lakana asfal al-khuf aula bil mas'i min a'la." Seandainya agama dibangun dengan akal, dengan ra'yu, niscaya bawah sepatu khuf lebih utama dipasuh daripada yang mana? Yang atasnya. Karena bawah sepatu khuf itu yang langsung bersentuhan dengan kotoran. Tapi kenapa yang atas yang diusap? Kalau dengan akal mestinya yang bawah. Subhanallah, perkataan Imam Abu Hanifah, ulama yang cerdas, juga pernah berkata gini, "Lau kana ad-dinu bir-ra'yi laqultu biwujubil ghusli minal baul wala biwujubil ghusli minal mani." Seandainya agama Islam dibangun di atas ra'yu, di atas akal, saya akan berpendapat ketika setiap buang air kencing seni, buang air seni, maka wajib mandi besar. Tapi kalau keluar air mani, enggak wajib mandi. Jika ditanya kenapa? Karena air seni, air kencing najis, sepakat. Ya, air mani najis tidak? Tidak najis. Ada ikhtilaf, nama ada ikhtilaf. Tapi yang rajih, air mani enggak najis. Ya. Nah, air kencing ulama semua sepakat najis. Ya. Tapi kita dianjurkan untuk berwudu, mensucikan diri dari hadasnya. Tapi air mani mensucikan diri dari hadas ini, hadas besar, dengan mandi. Kata Abu Hanifah, seandainya agama dibangun di atas ra'yu dengan akal, saya akan berkata, setiap habis buang air seni mandi. Untuk bisa bayangkan, qabla subuh kencing, mandi. Ya, mandi wajib, bayangkan. Ba'da subuh mandi, kencing lagi kan. Qabla zahab ila al-amal, sebelum pergi ke kerjaan, kencing, mandi lagi. Jam 9 mau duha, kencing lagi. Qabla zuhur kencing, ba'da zuhur kencing. Jam 2 kencing, qabla asar kencing, ba'da asar kencing. Mau maghrib kencing, ba'da isya kencing. Mau tidur, sana kencing dulu. Mandi lagi. Sakit orang. Alhamdulillah, rahmat dari Allah, kencing tidak mandi. Ya. Lihat, jadi agama tidak dibangun di atas akal. Dan dakwah para Rasul alaihi wassalatu wassalam ikhwati fillah
Itu dakwah rabbaniyah. Hal tariqul wahid, jalan satu-satunya menuju ridha Allah Subhanahu wa taala dan surganya Allah Subhanahu wa taala yang penuh dengan kenikmatan. Dan Allah Subhanahu wa taala mewahyukan kepada Rasulnya alaihi salatu wasalam wahyu, dan Allah perintahkan untuk sampaikan kepada manusia. Allah berfirman di surat Al-Maidah. Di sini Al-Maidah ayat ke-67. Ya ayyuhar rasulu balligh ma unzila ilaika min rabbik wa in lam taf'al fama ballaghta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Wahai Rasul, sampaikanlah apa yang diturunkan kepadamu dari Rabbmu. Wa illam taf'al fama ballaghta risalatah. Apabila engkau tidak melakukannya, maka engkau tidak menyampaikan amanahnya. Wallahu ya'simuka minan nas, dan Allah memeliharamu dari manusia. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Sesungguhnya Allah tidak memberikan hidayah kepada orang kafir. Kemudian di surat An-Najm Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Jadi Nabi Muhammad tidak berbicara dengan apa? Hawa nafsunya. In huwa illa wahyu yuha. Melainkan wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Ini dakwah rabbaniyah. Kemudian ketika orang-orang kufar Makkah, ikhwani fillah, minta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Rasulullah untuk mendatangkan Quran selain Quran yang beliau sampaikan kepada orang-orang kafir, untuk diganti dengan Quran lain. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam diperintahkan oleh Allah untuk mengatakan bahwa tidak layak bagiku untuk mengganti apa yang Allah firmankan. Lihat kalimatnya ada di surat Az-Zumar ayat ke-15. Allah berfirman, "Ma yakunu li an ubaddilahu min tilqa'i nafsi in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim." Tidak sepantasnya aku merubah Al-Qur'an, rubah-rubah min tilqa'i nafsi, dari diriku, tidak sepantasnya. In attabi'u illa ma yuha ilayya, aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku. Inni akhafu in asaitu rabbi 'adzaba yaumin 'adzim, sesungguhnya aku takut apabila aku memaksiati Rabbku, azab pada hari yang agung. Walamma talabu minhu hallan yurdi at-tarafaini faqalu na'budu ilahaka yawman wa ta'budu alihatana yawman fa'amarahu Allah an yaqula lahum qul afa ghayra Allahi ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun wa laqad uhiya ilayka wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Ketika orang-orang kufar meminta jalan keluar untuk memberikan keridhaan pada dua kelompok, artinya orang-orang musyrik dengan kaum mukminin, kata mereka, kami menyembah Tuhanmu satu hari, asal kamu menyembah Tuhan-Tuhan kami satu hari. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Muhammad SAW untuk berkata kepada mereka, afa ghairallahi ta'muruni, katakanlah Muhammad, apakah kalian perintahkan kepadaku untuk menyembah selain Allah, wahai orang-orang yang bodoh, ayyuhal jahilun. Walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik, sesungguhnya telah diwahyukan kepada engkau dan kepada para nabi sebelum engkau. Apa wahyunya? La in asyrakta la yahbatanna 'amaluka wa la takunanna minal khasirin. Apabila engkau menyekutukan Allah, la in asyrakta, niscaya amalmu semua hancur. Wa la takunanna minal khasirin, dan niscaya engkau termasuk orang-orang yang merugi. Jadi melakukan kesyirikan ini bisa menghancurkan amal ibadah. Kalau kita punya 1.000.000 amalan,
ada satu amalan kita, na'udzubillah, diserahkan kepada selain Allah, gugur semua sejuta amalan itu. Kalau punya satu doa, 1000 doa, kemudian ada satu doa ditujukan kepada selain Allah, hancur doa-doa yang kita miliki. La yahbatanna amalu, niscaya amalmu akan hancur. Jadi dakwahnya para rasul ini dakwah rabbaniyah. Fada'watu ar-rusul da'watun rabbaniyah ma'sumah li'annaha taqumu 'ala al-wahyi, amma ad-da'awat allati taqumu 'ala al-hawa wal afkar al-khariba fahiya da'awatun batilatun kadhibatun sur'ana ma tazul fa'alaikum ya ibadallah bida'wati rusul wa bi manhaji rusul wa bi tariqir rusul fa innahu yusilukum ila sa'adatid dunya wal akhirah. Nah, penjelasan dari Syekh. Jadi dakwahnya para rasul itu dakwah rabbaniyah yang maksum, ya, yang berdiri di atas wahyu. Adapun dakwah-dakwah selain mereka dia berdiri di atas hawa nafsu dan afkar yang rusak, ya, dan ini merupakan dakwah yang batil, kadzibah. Sur'ana mayazul, cepat habis, cepat binasa, cepat hilang, ya. Maka beliau berkata, wajib wahai hamba-hamba Allah untuk mengikuti dakwahnya para rasul, manhajnya para rasul dan jalannya para rasul. Karena ini merupakan jalan satu-satunya yang bisa menghantarkan kepada kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Ini yang pertama. Keistimewaan yang kedua, anna ashabaha la yatlubuna ajra ala da'watihim. Bahwa orang-orang yang berdakwah yang mengikuti dakwahnya para rasul atau dakwahnya para rasul tidak mengikuti upah dari dakwah mereka. Tidak meminta upah dari dakwah mereka. Tidak meminta upah dari dakwah mereka. Jadi kaum seorang laki-laki tadi berkata kepada kaumnya, ya qaum ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Wahai kaumku, ikutilah para rasul itu, ya. Ikutilah para rasul itu. Ikutilah orang yang tidak meminta upah dari kalian. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan petunjuk. Nah, ini dakwah yang hak. Mizah. Kelebihannya dakwah para rasul tidak minta upah. Maka aneh kalau ada dai, ya, ketika diundang dakwah, saya mau datang dengan syarat bayar 50 juta. Wal'iyadzubillah. Bayar 50 juta. Atau minimal 10 juta. Ini bukan dakwah. Ya. Ini lagi ngajari umat dengan ajaran yang jelek. Dakwah seperti ini, tidak minta upah. Majan. Dan inilah dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam dan dakwahnya orang-orang yang mengikuti para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ittabi'u man la yas'alukum ajra wa hum muhtadun. Kalau kita lihat, semua para rasul tidak minta upah. Nuh alaihi salatu wassalam berkata kepada kaumnya, ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajriya illa 'ala Allah. Wahai kaumku, aku tidak meminta upah kepada kalian atas dakwahku ini. Dakwah pahalaku, upahku ditanggung oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi para pendai, para pendakwah tidak melihat dunia manusia, nggak lihat harta manusia. Jadi tidak ingin diangkat sebagai yakni pejabat, tidak ada. Ya. Ini dakwahnya para Rasul alaihi wassalatu wassalam. Kemudian Nabi Hud juga demikian. Di surat Hud ayat 51. Tadi di surat Hud ayat 29, maaf. Ini ayat 51. Nabi Hud berkata, ya qaumi la as'alukum alaihi ajra. Wahai kaumku, aku tidak minta atas dakwahku upah kepada kalian. Kemudian Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga di surah Al-Furqan ayat ke-57
Allah perintahkan untuk berkata kepada kaumnya, "Qul ma as'alukum alaihi min ajr." Katakanlah, "Ma as'alukum alaihi min ajr." Aku tidak minta atas dakwahku upah. Enggak ada upah. Ya. Dakwah yang pertama rabbaniyah, yang kedua tidak meminta upah. Kemudian Syekh berkata di sini, ikhwah, fadu'atul haq la yas'aluna an-nasa ajra ala da'watihim wa la yatatalla'una ila ad-dunya al-faniyah. Para dai yang hak tidak meminta manusia akan upah dari dakwah mereka, ikhlas dakwahnya, dia minta upah. Enggak ngelihat dunia yang fana dari dunia mereka. Wa innama hammuhum an yudkhila nas fi dinillahi afwaja. Cita-cita para dai adalah ingin memasukkan manusia ke dalam agama Allah berbondong-bondong. Wa an ya'budullaha wahdah. Dan agar mereka menyembah Allah semata. Liyafuzu bi jannatin 'arduha as-samawati wal ard. Supaya mendapatkan fauz, yakni kesuksesan, kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan surga yang luasnya seluas langit dan bumi dengan dakwah. Ini tujuan para dai. Fahum a'lamun nasi bil haqq wa arhamun nasi bil khalq. Mereka adalah manusia yang paling tahu tentang al-haq dan paling sayang kepada makhluk di antara manusia. Wa yadharu dzalika min qissati ashabil qaryah min ar-rajul alladhi jaa'a min aqsal madinati yas'a. Ini tampak dari kisah ashabul qaryah, dari laki-laki tadi, ikhwah, yang berkata ya qaumi ittabi'ul mursalin, ya, sampai mereka membunuhnya. Tadi sudah kita bahas, ya, beberapa pekan yang lalu, sampai laki-laki ini dibunuh, diinjak-injak keluar ususnya dari perutnya. Wal iyadzu billah. Qatalu, mereka membunuhnya. Dan tetap sayang kepada umatnya, subhanallah. Dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun. Alangkah indahnya, alangkah baiknya jika kaumku mengetahuinya. Ya. Bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Dengan ampunan yang Allah berikan padaku, dan Allah telah jadikan aku, Rabbku telah jadikan aku termasuk orang-orang yang dimuliakan. Dia sayang ke makhluk, sayang ke manusia sebelum meninggal dan setelah meninggal, subhanallah. Sebelum meninggal sayang kepada manusia agar kalian masuk kepada surga, ikuti para rasul. Tidak ada upah, tidak ada harapan upah. Ini para dai. Ketika meninggal pun dia berkata, ya laita qaumi ya'lamun bima ghafara li rabbi wa ja'alani minal mukramin. Subhanallah, ini dai. Ya. Dan dai, subhanallah ikhwan fillah, tidak ada mencela-cela, ya, dakwahnya hak, sayang kepada umat. Ya. Setelah kematian pun sayang. Seandainya kaumku tahu, subhanallah. Karena dia diberikan fauz oleh Allah Subhanahu wa taala di surga. Fanasahahum hayyan wa mayyitan wa rahimahum hayyan wa mayyitan. Dia menasihati kaumnya ketika hidup dan ketika sudah mati. Dan sayang kepada mereka ketika masih hidup dan ketika sudah mati. Dan inilah dai. Okay. Yang ketiga, keistimewaan dakwahnya para rasul alaihi wassalatu wassalam. Innaha da'watun qa'imatun 'alal ilmi wal fahmi wal hikmati wal rahmati wal basatah. Jadi dakwahnya para rasul terbangun di atas ilmu, pemahaman, hikmah dan kasih sayang. Ini nampak dari dakwahnya laki-laki mukmin tadi ketika Allah berfirman tentang dia dan dia berkata kepada kaumnya, ya qaumi ittabi'ul mursalin ittabi'u man la yas'alukum ajra
wa hum muhtadun. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un. Kenapa aku tidak beribadah menyembah Allah yang telah menciptakanku dan kalian semua akan dikembalikan kepadanya. Dan Allah berfirman kepada Rasulnya di surat An-Nahl ayat 125, Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Berdakwalah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik, dan berjidallah dengan yang lebih baik. Jadi dakwah itu dengan apa? Dengan ilmu. Ya. Bukan dengan modal nekat, modal teriak, ya. Tapi dengan ilmu. Faqidu syai' la yu'ti. Orang yang enggak punya sesuatu tidak bisa memberi. Orang yang enggak punya ilmu, belajar dulu, kemudian baru berdakwah. Jangan suka berdakwah tapi tidak suka belajar. Ya. Faqidu syai' la yu'ti. Yang keempat, ikhwan, saya loncat ya. Yang keempat, innaha da'watun wadihatun la ghumudha fiha wa hadha yadhhar min da'watir rajulil mu'mini li ashabil qaryah. Ia merupakan dakwah yang jelas, tidak samar. Ya, dakwanya jelas, tidak samar. Ya, apalagi sembunyi-sembunyi, enggak ada. Ya. Ini nampak dari dakwahnya orang mukmin tadi. Ya, orang mukmin yang berkata kepada ashabul qaryah, dakwanya jelas, tegas, tidak samar. Allah berfirman di surat Yusuf ayat 108, Qul hadhihi sabili ad'u ila Allahi ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Ini timbangan dakwah. Qul, katakan wahai Muhammad, hadhihi sabili, ini adalah jalanku. Ini jalanku. Lihat jalannya Nabi Muhammad bagaimana. Kata Allah, katakan wahai Muhammad, ini jalanku. Jalannya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana jalannya Nabi Muhammad? Ad'u ila Allah. Aku berdakwah, mengajak manusia kepada Allah. Yani ikhlas dakwahnya. Agar manusia mentauhidkan Allah. Agar manusia memurnikan ketaatan hanya kepada Allah. Agar manusia taat kepada Allah, intimaknya kepada din, kepada agama. Ini dakwahnya Nabi Muhammad SAW. Ad'u ila Allah. Aku mengajak manusia kepada Allah. Ikhlas dakwahnya. Tidak mengajak manusia ke kelompoknya. Tidak mengajak manusia ke organisasinya, ke partainya, kepada kelompoknya, tidak. Tapi mengajak kepada Allah. Ya. Kemudian ala basiratin. Di atas basirah, di atas ilmu. Ini dakwahnya Nabi, di atas ilmu. Bukan di atas modal nekat. Tidak di atas modal retorika. Tidak di atas modal kepalsuan. Modal kebohongan, kebodohan, tidak. Tapi ala basiratin, di atas ilmu. Ana wa man ittaba'ani. Yang demikian ini aku. Ini jalanku. Wa man ittaba'ani, dan jalannya orang-orang yang mengikutiku. Jadi yang mengikuti Nabi Muhammad SAW dalam berdakwah, mengajak manusia kepada Allah.
Kemudian dakwahnya di atas ilmu. Ala basirah. Kemudian tegas. Allah katakan, wa subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Maha suci Allah, aku tidak termasuk orang yang menyekutukan Allah. Bukan orang musyrik, muslim. Dan dai seperti itu, tegas. Muslim, ini syirik-syirik. Ini tauhid-tauhid. Bukan dari kelompok Rafidhah, bukan dari Khawarij, bukan dari Mu'tazilah, bukan dari Jahmiyah. Tapi Ahlus Sunnah wal Jamaah, tegas dakwahnya. Terang. Ya. Dakwah wadihah la gumud. Subhanallah wa ma ana minal musyrikin. Aku bukan dari kelompok yang menyimpang. Bukan dari kaum musyrikin, wala kelompok-kelompok yang menyimpang. Dakwahnya jelas. Tidak sembunyi-sembunyi. Ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Fussilat ayat 33. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Siapakah yang lebih baik perkataannya dari orang yang berdakwah, mengajak manusia kepada Allah, kemudian dia beramal soleh, dan dia berkata, aku termasuk orang-orang muslim. Jadi dakwahnya wadihah, la gumudha fihi, jelas, tidak samar. Ya. Kemudian ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengutus Mu'adz ke kota Yaman, Rasul berkata kepada Mu'adz, innaka satati qauman ahla kitab. Sesungguhnya engkau wahai Mu'adz akan mendatangi kaum dari ahla kitab. Fa idza ji'tahum fad'uhum ila ayyashhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah. Kalau kau datangi mereka, maka serulah agar mereka bersyahadat bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim 5 shalawatin fi kulli yaumin wa lailah. Apabila mereka mentaati engkau dalam hal itu, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka salat 5 waktu setiap hari dan malamnya. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa akhbirhum anna Allah qad farada 'alaihim shadaqatan tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu 'ala fuqaraihim. Apabila mereka taat kepada engkau akan hal itu, maka kabarkan pada mereka bahwa Allah Subhanahu wa taala mewajibkan mereka zakat, sedekah. Sedekah di sini artinya apa? Zakat. Diambil dari orang kaya mereka, diberikan kepada orang miskin mereka. Fa inhum ata'u laka bidzalika fa iyyaka wa qaraim amwalihim. Kalau engkau mentaatimu, kalau mereka mentaatimu dalam hal itu, hati-hati jangan ngambil harta yang bagusnya, harta yang mulia dari mereka, yang sedang-sedang saja ngambil zakat. Ya. Wattaqi da'watal madlum fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijab. Hati-hati dari doanya orang yang dizalimi karena tidak ada hijab antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Amma ad-da'awat allati taqumu 'ala al-lif wad-dawran, bisa juga dibaca laf atau lif, wat-ta'kid wat-takfir wat-tafjir fal islamu minha bari. Adapun dakwah-dakwah yang dibangun di atas mukhada'at, al-lif wad-dawran itu artinya mukhada'ah, atas tipuan, kamuflase. Ya. Bisa juga bermakna hizb taifiyah. Lif ini hizb atau taifiyah. Ya, di atas pengkafiran dan pengeboman, ya, maka Islam berlepas diri dari ini. Ya, awalnya mengkafirkan, berikutnya akhirnya apa? Mengebom. Minat takfiri ila tafjir. Ini bukan dakwah dari Islam. Islam berlepas diri dari itu semua. Yang kelima, keistimewaan dakwah para rasul
adalah innaha da'watun tahtamu bitauhid awalan wat tahdhir minasyirki. Dakwahnya perhatian dengan tauhid dan memperingati manusia dari kesyirikan. Ini dakwah para nabi dan rasul. Oleh karena itu para pengikutnya juga harus perhatian dengan apa? Dakwah tauhid. Dalam kisah yang kita baca di surat Yasin ayat 22 jelas sekali. Laki-laki tadi berkata kepada kaumnya, "Wa ma liya la a'budu alladhi fatarani wa ilaihi turja'un." Kenapa aku tidak menyembah kepada Allah yang telah menciptakan aku dan kalian akan dikembalikan kepadanya semuanya? Attakhidhu min dunihi alihah iyuridnir rahmanu bidurrin la tughni anni syafa'atuhum syai'aw wa la yunkidhun inni idzal lafi dhalalin mubin inni amantu bi rabbikum fasma'un. Apakah aku boleh mengambil Tuhan-Tuhan selain Allah apabila Allah Ar-Rahman mendatangkan kemudaratan kepadaku, maka sama sekali Tuhan-Tuhan itu tidak bisa memberikan manfaat kepadaku sama sekali dan mereka tidak bisa menolongku. Dan sesungguhnya aku kalau demikian sungguh-sungguh berada dalam kesesatan yang nyata. Kemudian dia berkata, inni amantu bi rabbikum. Sesungguhnya aku beriman kepada Rabb kalian yang hak, yakni Allah. Fasma'un, dengarkanlah oleh kalian. Ya, dan ini sudah kita jelaskan. Kenapa orang tadi berkata demikian dengan suara lantang kepada kaumnya supaya didengar oleh dua belah pihak. Didengar oleh para rasul agar para rasul menjadi saksi pada hari kiamat akan keimanan orang ini. Yang kedua, agar kaumnya mengikuti perkataannya. Beriman kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam. Ya, jadi tidak ada seorang nabi pun melainkan dakwanya dakwah tauhid. Di surat Al-A'raf ayat 59 Allah berfirman, ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Wahai kaumku, sembahlah Allah saja. Tidak ada sesembahan selainnya. Semuanya para nabi dan rasul demikian. Nabi Ibrahim juga demikian, disebutkan di surat Asy-Syu'ara dari ayat 70 sampai 73. Nabi Yusuf juga demikian ketika di penjara. Bahkan Nabi Yusuf dakwahnya dakwah apa? Dakwah tauhid. Ya. Dia berkata kepada dua kawannya yang di penjara, ya sahibai sijn, arbabun mutafarriqun khairun amillahu al-wahidul qahar. Wahai dua sahabatku yang ada di penjara, apakah Tuhan-Tuhan yang banyak itu lebih baik atau Allah yang satu, yang qahar? Kemudian dia berkata, ma ta'buduna min dunihi illa asma'an sammaytumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Ini pelajaran luar biasa. Apa yang kalian ibadahi selain Allah hanya sekedar nama-nama yang kalian namai, juga dinamai oleh nenek moyang kalian. Enggak ada keterangan dalil satupun yang Allah turunkan tentang itu. Ya. Jadi begitulah kesyirikan, akhi. Kesyirikan itu dinamai sendiri oleh manusia. Dinamai oleh nenek moyang atau ikut-ikutan nenek moyang tanpa dalil. Anda kasih contoh. Ada tidak Nyi Roro Kidul di Quran? Di hadis? Tidak ada. Ya, jadi banyak orang datang meminta macam-macam ke Nyi Roro Kidul. Bahkan katanya ada mereka itu punya satu kamar khusus buat Nyi Roro Kidul. Ya. Kalau ingin sesuatu datang ke Nyi Roro Kidul. Takut dari tsunami, kasih sesajen ke Nyi Roro Kidul. Ya, tidak ada nama Nyi Roro Kidul. Apakah Nyi Roro Kidul atau Nyi Roro Kulon atau Nyi Roro Wetan atau Nyi Roro Kaler, teu aya. Ya, enggak ada. In hiya illa asma
sammaitumuha antum wa aba'ukum ma anzalallahu biha min sultan. Hanya nama-nama yang kalian namai dan dinamai juga oleh nenek moyang kalian. Kemudian berbuat sesuatu yang tidak diizinkan dalam agama Allah Subhanahu wa taala. Ini dakwahnya Nabi Yusuf. Enggak takut. Nabi Yusuf, ya sahibai sijn, arbabu mutafarriqun khairun amillah al-wahidul qahar. Apakah Tuhan-Tuhan yang macam-macam itu yang banyak lebih baik atau Allah al-wahid al-qahar? Yang kalian sembah itu adalah nama-nama semata yang kalian namai. Dinamai juga sama nenek moyang kalian. Allah tidak menurunkan apa? Hujjah, keterangan tentang itu sedikit pun. Inil hukmu illa lillah, amara an la ta'budu illa iyyah. Inil hukmu illa lillah. Hukum itu milik Allah. Dan Allah perintahkan kalian tidak boleh beribadah kecuali kepadanya. Dzalikad dinul qayyim walakinna aktsaran nasi la ya'lamun. Subhanallah. Itulah agama Allah yang lurus. Tetapi kata Allah, aktsaran nas, banyak dari manusia tidak mengetahui. Banyak dari manusia tidak mengetahui. Dan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam juga ikhwan fillah berdakwah dengan dakwah tauhid. Ya. Bahkan di nafasnya yang terakhir Rasulullah SAW berkata, sebagaimana dalam hadis sahih riwayat Bukhari Muslim, la'natullahi 'alal yahud wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Yuhadzir ma sana'u. Laknat Allah atas Yahudi dan Nasara. Mereka telah mengambil kubur-kubur Nabi mereka sebagai masjid. Nabi SAW memperingatkan apa yang mereka lakukan. Juga Nabi SAW berkata kepada Ibnu Abbas, waktu itu masih kecil, ya. Ibnu Abbas dinasihati sama Rasul, ya gulam, inni u'allimuka kalimat, ihfazillah yahfazka, ihfazillah tajidhu tujahak, idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah. Subhanallah. Idza sa'alta fas'alillah. Kalau kau minta hanya kepada Allah. Ini tauhid. Si kecil diajarkan tauhid. Wa idza ista'anta fasta'in billah. Kalau minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sudah masuk Isya, Baik. 5 selesai sebenarnya, tapi ada satu faedah lagi, bagus sekali faedahnya, ya. Yakni tentang wa indallahi tajtami'ul khusum. Di sisi Allah nanti kelak orang-orang yang berseteru itu akan saling berhadapan. Ya. Orang yang membunuh para rasul dihadapkan dengan para rasul. Umar akan dihadapkan dengan pembunuhnya. Ali akan dihadapkan dengan pembunuhnya. Ya. Dan Utsman akan dihadapkan dengan para pembunuhnya akan dihadapkan dengan Utsman maksudnya. Ya. Dan orang yang membunuh orang akan dibawa di hadapan Allah. Ya Allah, tanya pada dia, kenapa dia membunuh saya? Wa indallahi tajtami'u al-khusum. Ya. Jadi ini bagus sekali. Dan orang-orang yang mencela dakwah Ahlus Sunnah akan berhadapan dengan Ahlus Sunnah di hari kiamat. Oleh karena itu, ana tunda insyaallah pada pertemuan berikutnya. Ya. Dan ini pun nanti faedah yang ke-5-nya mungkin saya ulangi lagi. Ya. Mungkin ini saja kita bisa bahas. Insyaallah ta'ala kita lanjutkan. Mudah-mudahan manfaat. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.